Jika DPR dibubarkan, apa yang akan terjadi? Wacana bubarkan DPR sering muncul di ruang publik Indonesia. Itu lahir dari kekecewaan rakyat ketika DPR dianggap lebih sibuk mengurus kepentingan politik dan golongan ketimbang memperjuangkan suara rakyat. Namun, di balik teriakan emosional itu, ada pertanyaan mendasar yang perlu kita pikirkan bersama. Jika DPR benar-benar dibubarkan, bagaimana masa depan sistem demokrasi kita? Sejarah demokrasi modern mengajarkan bahwa pemisahan kekuasaan adalah syarat mutlak bagi terciptanya negara yang sehat. Montesquieu dalam gagasan Trias Politica membagi kekuasaan ke dalam 3 cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, dan yudikatif mengawasi dan mengadili pelanggar undang-undang tersebut. Di Indonesia, DPR adalah representasi cabang legislatif berdampingan dengan Presiden sebagai eksekutif, serta Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai yudikatif. Tanpa DPR, fungsi legislasi otomatis berpindah ke tangan pemerintah. Presiden dan jajaran eksekutif akan memiliki kekuasaan penuh untuk membuat sekaligus menjalankan undang-undang. Hal ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip check and balance, tetapi juga berpotensi lahirnya rezim otoriter yang baru. Jika DPR dibubarkan, apa yang akan terjadi? Semua ada plus minus. Plusnya, mengurangi biaya politik. Anggaran untuk gaji, tunjangan, perjalanan dinas, hingga fasilitas mewah DPR sangat besar. Jika DPR ditiadakan, anggaran itu bisa dialihkan ke sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selanjutnya, memutus mata rantai politik transaksional. Selama ini DPR sering dicap sebagai pasar politik, tempat transaksi kepentingan terjadi antara partai, pengusaha, dan pemerintah. Dengan hilangnya DPR, salah satu arena transaksi itu otomatis menghilang. Selanjutnya, proses legislasi lebih cepat. Tanpa DPR, pembuatan undang-undang tidak lagi memerlukan perdebatan panjang. Presiden dan pemerintah bisa langsung membuat peraturan yang dibutuhkan. Minusnya, pertama, kita akan kehilangan fungsi pengawasan. DPR bukan hanya pembuat undang-undang, tetapi juga pengawas kinerja pemerintah. Tanpa DPR, siapa yang akan mengontrol kekuasaan eksekutif? Resiko penyalahgunaan wewenang akan semakin besar. Selanjutnya, hilangnya representasi rakyat. Meskipun kualitas wakil rakyat sering dipertanyakan, DPR tetaplah kanal resmi aspirasi masyarakat. Tanpa DPR, rakyat tidak punya wadah formal untuk menyuarakan kepentingan mereka dalam proses legislasi. Selanjutnya, potensi lahirnya otoritarianisme. Sejarah dunia membuktikan kekuasaan yang tidak diawasi akan cenderung absolut. Membubarkan DPR sama saja membuka jalan bagi munculnya pemerintahan yang otoriter dengan dalih efisiensi. Kemudian, demokrasi berubah bentuk. Demokrasi kita bisa kehilangan ciri khas sebagai sistem perwakilan. Indonesia bisa berubah menjadi demokrasi langsung yang sulit dijalankan di negara-negara besar dengan populasi ratusan juta jiwa. Dengan kata lain, membubarkan DPR memang terlihat seperti jalan pintas, tetapi dampaknya bisa jauh lebih berbahaya daripada masalah DPR itu sendiri. Jika kita menengok sejarah Indonesia, pernah ada masa ketika DPR hanya menjadi stempel kebijakan eksekutif. Pada masa Orde Baru, DPR lebih sering menjadi alat legitimasi kebijakan presiden ketimbang benar-benar menjadi wakil rakyat. Periode itu menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi ketika fungsi legislasi dipreteli. Kekuasaan memang menjadi stabil, tetapi stabilitas itu dibayar mahal dengan
teredamnya kebebasan rakyat dan lahirnya pemerintahan otoriter. Lalu apa solusinya jika DPR tidak dibubarkan? Kita akan ambil jalan tengah. DPR tidak harus dibubarkan, tapi diperbaiki. Solusi yang lebih sehat bukanlah membubarkan DPR, melainkan reformasi kelembagaan. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh. Pertama, membatasi masa jabatan anggota DPR. Anggota DPR seharusnya tidak bisa duduk di kursi parlemen berkali-kali hingga puluhan tahun. Pembatasan masa jabatan bisa mencegah lahirnya politisi profesional yang hanya menjadikan DPR sebagai ladang bisnis politik. Selanjutnya, reformasi partai politik. Akar dari buruknya DPR adalah sistem rekrutmen politik yang lemah. Partai politik harus membenahi kaderisasi, sehingga caleg bukan sekedar orang bermodal besar, tetapi benar-benar sosok yang punya kapasitas, integritas, dan jiwa pengabdian. Bukan hanya kader yang bilang tolol ke rakyat dan yang hobi joget-joget. Perbaikan selanjutnya adalah transparansi legislasi. Proses pembahasan rancangan undang-undang harus terbuka, bisa dipantau publik, dan partisipasi masyarakat harus diperkuat. Dengan begitu, rakyat bisa ikut mengontrol jalannya proses politik. Selanjutnya, mekanisme recall atau penarikan anggota DPR. Pemilih harus diberi hak untuk mencabut mandat dari wakilnya jika terbukti korup, malas, atau tidak menjalankan tugas. Ini akan menciptakan mekanisme akuntabilitas langsung. Selanjutnya, pemangkasan fasilitas mewah DPR. Fasilitas berlebihan hanya memperlebar jarak DPR dengan rakyat. Anggota DPR harus hidup wajar, sama seperti rakyat yang diwakilinya, agar mereka lebih peka terhadap realitas sosial. Membubarkan DPR mungkin terdengar radikal dan revolusioner, tetapi itu sama saja dengan meruntuhkan salah satu tiang utama demokrasi. Jalan yang lebih bijak adalah memperbaiki sistem yang ada, membatasi masa jabatan, memperkuat etika politik, memperbaiki partai, serta mengembalikan DPR pada fungsi dasarnya sebagai wakil rakyat. Demokrasi memang tidak pernah sempurna. Namun, tanpa DPR, demokrasi kita bisa kehilangan ruhnya sebagai representasi rakyat. Tak perlulah membubarkan DPR. Mari dorong agar DPR benar-benar menjadi rumah rakyat, bukan sekedar panggung elit politik.